Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok B akan memaparkan hasil paper review kami terkait studi penerimaan konsumen terhadap AI atau kecerdasan buatan oleh Hyun Kun Choi International Journal of E-Business Research. Dan di sini ini merupakan kelompok kami, yakni saya sendiri Fahmi NRP 040, Azhar NRP 029, Federico NRP 057, Muhammad Fahmi Reza NRP 042, dan juga Zakira Torik NRP 101. Dan kita masuk ke pembahasan yang pertama yakni mengenai pendahuluan di bab satu, di mana di sini ada latar belakang dan ada beberapa yang perlu di-highlight di sini teman-teman. Yang pertama yakni transformasi digital dan peran AI dalam layanan di sebuah perusahaan. Di mana sudah kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital ini telah mendorong banyak sekali perusahaan di luar sana untuk dapat mengadopsi artificial intelligence ataupun AI ini untuk dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Nah, ini bisa dalam bentuk layanan ya, seperti chatbot untuk mempermudah dalam customer service, virtual assistant, hingga self-service technologies. Ini digunakan untuk meningkatkan personalisasi dengan customer. Nah, dengan adanya AI ini, perusahaan menilai bahwa ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta pengalaman pelanggan secara keseluruhan yang juga konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selain itu juga terdapat tantangan dalam penerimaan AI ini dari customer. Meskipun kita mengetahui bahwa AI ini memberikan banyak sekali manfaat, namun juga terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan. Dan karena dalam konteks layanan, pelanggan seringkali harus berinteraksi tanpa adanya keterlibatan manusia secara langsung, sehingga muncul persepsi yang kurang baik dan juga kesiapan pengguna yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa faktor, misalnya 4 faktor yang menjadi penentu penting. Yang pertama yakni karena ketidakjelasan peran dalam interaksi dengan AI atau bisa disebut sebagai role clarity, di mana biasanya manusia itu masih bingung di mana peran mereka dalam pelaksanaan AI. Kemudian yang kedua yakni variasi motivasi, di mana pelanggan ini menggunakan teknologi AI dengan kebutuhan yang berbeda-beda, dengan motif yang berbeda-beda. Dan ini juga memicu adanya tantangan dan juga perbedaan persepsi. Yang ketiga yakni perbedaan tingkat kemampuan individu dalam mengakses AI. Karena beberapa subculture itu mereka masih memiliki pengetahuan yang minim, sehingga untuk dapat mengakses AI diperlukan edukasi yang lebih. Kemudian yang keempat yakni tingkat kepercayaan, di mana masih terdapat beberapa orang yang ragu untuk menggunakan AI karena dirasa data yang diberikan kurang akurat dan kurang kredibel. Dan di sini fokus penelitian yang kita review, yang direview yakni menganalisis adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pelanggan menerima penggunaan AI ataupun kecerdasan buatan dalam layanan di sebuah bisnis ataupun perusahaan. Di mana penelitian ini mengintegrasikan beberapa kerangka teori, mulai dari teknologi acceptance model, di mana ini mengukur tingkat penerimaan teknologi, kemudian self-service technology atau SST, ini untuk mengukur layanan, kemudian role theory, motivasi intrinsik dan juga extrinsic dari consumer, juga ability, privacy, dan trust. Dan apa relevansinya dengan bisnis, terutama di sistem informasi, yakni dengan adanya penerapan AI ini semakin luas akan memberikan pemahaman tentang penerimaan pelanggan yang semakin krusial. Nah, hasil penelitian ini juga memberikan wawasan bagi perusahaan untuk dapat merancang layanan berbasis AI atau kecerdasan buatan yang lebih advance dan lebih user-centered gitu. Sehingga di sini memfokuskan untuk dapat memberikan personalisasi yang bagus kepada customer-nya. Selain itu juga mengidentifikasi faktor penghambat jika pendorong dari pengadopsian AI. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi penting bagi pengembangan strategi dan juga sistem informasi bisnis yang berorientasi pada kebutuhan dari penggunanya. Hmm. Kajian teori. Selanjutnya, adapun juga dari paper yang kami analisis, tujuan utama dalam kajian teori yang telah disebutkan dalam pernyataan tersebut adalah kita disajikan oleh konsep terlebih dahulu, di mana kajian teorinya berfokus
berfokus kepada pemahaman konseptual tentang bagaimana pelanggan itu menerima dan menggunakan teknologi artificial intelligence dalam konteks sains bisnis modern, membutuhkan pelayanan dari pihak. Dan juga penelitian juga menyoroti bahwa penerapan AI di program service itu menimbulkan tantangan baru, tidak hanya secara teknis, tapi juga secara sosial maupun psikologis bagi pelanggan sebagai sebuah manusia. Dan juga teori utama yang digunakan adalah teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989, di mana intinya menjelaskan tentang penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni perceived usefulness dan perceived ease of use. Dan juga ada juga penerapan teori self-service teknologi yang dikemukakan oleh Newton et al. Pada tahun 2000 dan juga Brad et al. Tahun 2016, di mana intinya menjelaskan mengenai interaksi pelanggan dengan sistem layanan mandiri tanpa adanya intervensi manusia, dan juga terfokuskan kepada kepuasan, kepercayaan, dan kesiapan pelanggan terhadap otomatisasi tersebut. Dan juga variabel analisis yang disebutkan dalam penelitian tersebut dibagi menjadi 5. Pertama adalah role clarity, yang dimana maksudnya adalah sejauh mana pelanggan memahami peran mereka sendiri dan peran AI dalam layanan suatu bisnis. Dan juga ada motivation, menggambarkan dorongan pelanggan baik secara internal maupun eksternal untuk menggunakan teknologi AI dalam suatu bisnis. Dan juga ability, yang dimaksud kemampuan pelanggan untuk memahami dan mengoperasikan teknologi AI secara efektif dalam bisnis tersebut. Dan juga privacy concerns, tentang tingkat kekhawatiran pelanggan terhadap keamanan data pribadi mereka saat menggunakan AI. Dan juga yang terakhir adalah trust ataupun kepercayaan bahwa AI dapat beroperasi secara aman, andal, dan etis dalam perspektif pelanggan. Lalu juga hipotesis penelitian yang telah ditetapkan oleh sang penulis dibagi menjadi 5. For clarity yang disebutkan tadi memiliki pengaruh positif terhadap kemauan pelanggan untuk menerima menggunakan teknologi AI. Lalu yang kedua, motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kemauan pelanggan untuk menerima teknologi AI. Dan juga yang ketiga, ability berpengaruh positif juga terhadap kemauan pelanggan untuk menerima teknologi AI dalam bisnisnya. Dan juga mengarah pada privacy concerns. Privacy concerns dari suatu pelanggan mempengaruhi popularity dan disebutkan terhadap kemauan pelanggan untuk menerima teknologi sendiri. Dan juga yang terakhir, trust atau kepercayaan dan memperkuat pengaruh ability terhadap kemauan pelanggan untuk menerima teknologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi. Dan pertama itu ada sampel dan pengumpulan data. Pertama, data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei online menggunakan metode conveyance sampling, di mana survei tersebut ditugaskan dan dibayar oleh perusahaan survei profesional dan juga peserta diberikan insentif moneter kecil untuk meningkatkan tingkat respon, sehingga menghasilkan ukuran sampel akhir sebanyak 412 responden. Yang berpartisipasi adalah orang Korea dengan komposisi gender pria yaitu 42,4% dan wanita 58,6%, serta distribusi usia yang relatif merata dari rentang 20 tahunan hingga 50 tahunan. Selanjutnya itu ada instrumen survei, yang dimana survei yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu infografis dan pertanyaan umum. Untuk infografis, pertanyaannya mencakup tentang gender, usia, status perkawinan, dan lain-lain. Untuk bagian pertanyaan utama, yaitu mencakup tentang role clarity, ekspektasi untuk motivasi ekstrinsik, ekspektasi untuk motivasi intrinsik, ada untuk ability, privacy concern, trust, dan willingness to accept the use of AI device. Selanjutnya itu ada verifikasi reliabilitas dan validitas, di mana data data dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas pengujian hipotesis sebelum melakukan pengujian hipotesis. Untuk validitas konvergen pada umumnya, pada ukuran reflektif, kriteria terpenuhi ketika faktor loading di atas 0,70 dan average variance extracted atau akhirnya di atas 50. Sementara untuk validitas diskriminan terbukti ketika akar kuadrat AB lebih besar
dari korelasi antar konstruk yang menunjukkan bahwa semua item memuat lebih tinggi pada konstruknya masing-masing. Dan terakhir, reliabilitas ditetapkan melalui konsistensi internal, mana semua konstruk menunjukkan nilai lebih level 0,70. Khusus untuk konstruk formatif atau role reality, motivation, dan ability, validitas ini dinilai melalui korelasi item konstruk. Selanjutnya itu ada common method bias, yang dimana meminimalkan risiko bias umum. Penelitian ini menerapkan solusi prosedural dan statistik yang direkomendasikan oleh Botsakov et al. 2003, di mana solusi prosedural mencakup penjaminan anonimitas dan kerahasiaan responden, serta pengembangan kuesioner yang cermat untuk mengurangi ambiguitas. Selain itu, penambahan common variance factor pada model pengukuran tidak meningkatkan fit model secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan common method bias bukan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian bab 4, yaitu analisis dan diskusi. Nah, di sini tuh ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis yang terdukung dan juga hipotesis yang terdukung sebagian, di mana hipotesis terdukung itu penelitian ini tuh menemukan bahwa pemahaman pelanggan terhadap peran mereka dan peran AI atau kejelasan peran, motivasi untuk menggunakan teknologi berbasis AI, dan kemampuan mereka dalam menggunakannya, semuanya itu secara positif memengaruhi kemampuan mereka untuk mengadopsi perangkat AI. Sedangkan ada juga hipotesis terdukung sebagian, di mana itu kita menemukan bahwa kekhawatiran terkait privasi sehubungan dengan penggunaan teknologi berbasis AI memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif ini itu bisa dilihat pada hubungan antara kejelasan peran dan penerimaan pelanggan terhadap perangkat AI. Sementara itu, kepercayaan pada teknologi berbasis AI berfungsi sebaliknya, yaitu meningkatkan hubungan antara kemampuan dan kemauan pelanggan untuk mengadopsi perangkat AI. Nah, seperti yang bisa dilihat pada chart di bagian kiri atau kanan, sorry kalau kebalik, ya apa sih yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, yang pertama pastinya kekhawatiran terkait privasi itu melemahkan hubungan antara kejelasan peran dan kemampuan pelanggan untuk menerima penggunaan perangkat AI. Nah, artinya apa? Artinya kekhawatiran privasi memiliki dampak yang lebih besar pada hubungan antara kejelasan peran dan penerimaan perangkat AI dibandingkan faktor lainnya. Nah, kok bisa itu terjadi? Jadi ya, karena masalah privasi itu berhubungan langsung dengan proses fungsional penggunaan perangkat AI. Semua orang yang menggunakan AI pastinya mereka itu mau agar privasi mereka itu terjaga. Karena kembali lagi, AI itu kan bisa dibilang produk korporasi ya. Sehingga produk korporasi itu pastinya kan takut disalahgunakan datanya. Which is bisa dilihat banyak orang yang data, misalnya data pelamar aja itu bisa dijual, apalagi data pelanggan. Nah, masuk peran pelanggan dan AI dalam proses tersebut. Nah, oke, next. Ini juga ada chart di bagian kiri atau kanan. Apa yang ditunjukkan oleh gambar ini? Jadi, gambar ini menunjukkan kepercayaan pada teknologi AI itu memiliki efek positif pada hubungan antara kemampuan dan kemauan pelanggan untuk menerima penggunaan perangkat AI. Artinya apa? Kepercayaan terhadap penggunaan teknologi berbasis AI hanya memperkuat hubungan antara kemampuan dan kemauan pelanggan untuk menerima penggunaan perangkat AI. Nah, kok bisa terjadi? Ya, karena kepercayaan itu terkait dengan penilaian psikologis atas penggunaan perangkat AI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari paper review jurnal yang kami angkat yaitu A Study of Consumer Acceptance of Artificial Intelligence Technology Study oleh Choi. Kita dapat melihat 3 hal utama, yaitu kejelasan peran, motivasi, dan kemampuan pelanggan memiliki pengaruh besar dalam membuat pelanggan mau menerima AI dalam layanan bisnis. Jadi ketika pelanggan paham akan fungsi AI, mereka akan merasa termotivasi dan merasa mampu menggunakannya. Namun, ada faktor yang dapat melemahkan penerimaan AI, yaitu kekhawatiran terhadap privasi. Kalau pelanggan merasa data mereka tidak aman, maka sejelas apapun peran AI, maka mereka akan tetap ragu untuk menggunakannya. Sebaliknya, kepercayaan justru memperkuat hubungan antara kemampuan pelanggan dan niat mereka untuk menggunakan AI. Selain itu, ditegaskan pula bahwa faktor psikologis dan etis itu sangat penting dalam teknologi self-service. Selain itu,
terdapat model-model seperti TAM dan UTAUT yang memasukkan variabel khusus yang relevan dengan AI. Selanjutnya adalah saran, di mana kita dapat menyarankan agar tampilan AI itu dibuat lebih jelas menggunakan UI, dan juga kita bisa menunjukkan apa fungsi AI dan apa batasannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui tutorial interaktif sehingga pengguna bisa langsung paham apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh sistem AI. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan kemampuan pengguna lewat personalisasi insentif dan pelatihan digital bertahap, terutama untuk pengguna yang berusia 40-an ke atas. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kekhawatiran privasi, dikarenakan isu privasi sendiri menjadi hambatan utama, sehingga perusahaan perlu benar-benar memastikan bahwa standar keamanan data sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti UU PDP. Kemudian memperkuat kepercayaan pengguna dapat dibangun melalui komunikasi multi-channel seperti teks, suara, dan video yang menjelaskan cara kerja AI. Kemudian yang terakhir adalah disarankan untuk mereplikasi model di konteks Indonesia dengan sampel yang lebih besar dan variabel budaya tambahan, yang dimana menambahkan variabel budaya untuk melihat apakah perbedaan budaya itu memengaruhi penerimaan AI di berbagai daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam.